Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik semua, welcome to Keep Venture. Nah, pada pagi hari ini kita mau kembali memuji Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan telah diberikan hari yang baru hari ini. Sebelum itu, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk kembali bisa memuji Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan satu minggu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kita mau memuji Engkau. Tuhan yang berkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang sudah siap memuji Tuhan katakan, amin. Nah, pada hari ini kita mau memuji Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Dia lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan Bigger Than Big. Ikuti sama-sama gerakannya ya. God made out the big blue sky. Made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. Your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than this song. Your love for me stretches farther than far. Just how big you are, just how big you are. God, you made our big blue sky. You made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. Your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than this song. Your love for me stretches farther than far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. Just how big you are, just how big you are. I can't imagine just how big you are, just how big you are. Yeay! Nah, adik-adik semua, kita udah tahu betapa besarnya Tuhan kita dan apa aja yang bisa Dia lakukan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan untuk apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan Give Thanks. Ikuti gerakannya ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Story time. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Mari sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini Tuhan adakan ibadah ini untuk kami semua anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami dapat mendengar dengan baik. Kami boleh mengerti akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami orang yang berdosa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Hai, halo adik-adik semua. Bila kalian melihat aku sekarang ini, mungkin kalian tidak akan pernah percaya. Dan kalian tidak akan pernah bisa menebak bahwa aku baru saja dapat berjalan untuk pertama kalinya. Ya, benar. Aku menghabiskan waktu selama 38 tahun. Bayangkan adik-adik, 38 tahun berbaring di atas tilam atau tempat tidurku ini. Tidak dapat bergerak. Tapi adik-adik lihat sekarang, aku dapat berjalan, aku dapat berlari, bahkan aku dapat melompat. Yes! Apakah kalian ingin tahu apa yang telah terjadi? Adik-adik, selama bertahun-tahun yang panjang sekali, aku terbaring di atas tilam atau tempat tidurku ini di pinggir kolam Bethesda. Di sana banyak orang lain juga yang terbaring di tempat itu. Beberapa di antaranya sakit. Yang lain tidak dapat melihat. Dan yang lain lagi sama seperti saya, tidak dapat berjalan. Kadang-kadang air di dalam kolam itu berbuih dan bergoncang. Dan kalau hal ini terjadi, teman-teman itu cepat-cepat meletakkan si sakit dan si lumpuh ke dalam air sebelum guncangannya berhenti. Karena orang-orang itu percaya bahwa orang pertama yang masuk ke dalam air ketika airnya sedang bergoncang, dia akan sembuh. Setiap kali air itu bergoncang, aku berharap ada seorang yang dapat menolongku menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Akhirnya ya aku hanya bisa terbaring di sana tahun demi tahun, tidak dapat bergerak. Kemudian pada suatu hari ada seseorang yang datang mendekat dan berkata kepadaku, "Maukah engkau sembuh?" Wah. Lalu aku memberitahu orang itu bahwa aku telah terbaring di pinggir kolam itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat mencapai air yang bergoncang itu. Kemudian orang itu menatapku dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, maka aku langsung berdiri, menggulung tilamku dan mulai berjalan. Wah, aku langsung sembuh. Aku langsung sembuh. Waduh, rasanya sungguh luar biasa. Aku dapat bangkit, berdiri, dan bergerak untuk pertama kalinya selama 38 tahun adik-adik. Pada waktu aku tengah berjalan,
ada para pemimpin-pemimpin Yahudi menghentikan aku. Dan kata mereka kepadaku, "Kamu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Adalah bertentangan dengan hukum Taurat untuk membawa tilam ini." Wah, tampaknya orang-orang itu bahkan tidak memperhatikan hal luar biasa yang baru saja terjadi pada diri aku. Jadi aku hanya bisa menjawab kepada para pemimpin Yahudi itu, "Orang yang telah menyembuhkan akulah yang menyuruh aku untuk mengangkat tilamku dan berjalan." Lalu mereka bertanya lagi, "Siapa orang yang menyuruh kamu untuk mengangkat tilammu dan berjalan?" Aku memberitahu pada para pemimpin Yahudi itu bahwa aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Orang yang menyembuhkan aku itu telah menyelinap di antara kerumunan orang yang banyak. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat lagi orang yang menyembuhkan aku. Tetapi belakangan ketika aku datang ke bait Allah, orang yang menyembuhkan aku itu datang menemuiku di sana dan mulai berbicara kepadaku, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, aku langsung memberitahu para pemimpin Yahudi itu bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan aku. Lalu orang-orang Yahudi itu pergi mencari Yesus untuk berdebat dengan dia tentang apa yang telah Yesus lakukan. Yesus menjelaskan bahwa dia melakukan apa yang Allah inginkan. Mereka bahkan ingin membunuh Yesus, sebab Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus tidak takut kepada manusia. Bapakku terus bekerja sampai sekarang ini. Oleh karena itu, aku pun bekerja juga. Demikian kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ketika Yesus menyembuhkan orang itu barangkali merupakan hari yang paling membahagiakan di dalam hidup orang itu. Segala sesuatu yang Yesus katakan adalah benar, karena Dia adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Hanya Yesuslah yang dapat menyingkirkan penyakit dan dosa kita. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 31. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 4 kali. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Mari adik-adik kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa mengasihi setiap kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan agar di dalam hidup kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, apakah kolam Bethesda benar-benar bisa menyembuhkan orang yang sakit? Wah, pertanyaan yang bagus adik-adik. Adik-adik, menurut penelitian sejarah, sejak sebelum zaman Tuhan Yesus melayani di dunia, kolam Bethesda sudah mempunyai sifat yang sakral dan disakralkan. Nampaknya kolam Bethesda telah menjadi fasilitas yang berhubungan dengan kepercayaan kepada dewa Asklepion yang merupakan dewa mitologi Yunani. Nah, apakah dewa mitos ini dapat sungguh-sungguh menyembuhkan? Adik-adik, mitos itu seperti dongeng, yaitu cerita yang tidak benar-benar nyata. Nah, kalau tidak nyata, tentu saja tidak bisa menyembuhkan. Namun, belum ditemukan bukti dan catatan yang jelas mengenai kesembuhan kolam Bethesda ini. Tapi satu hal yang kita ketahui, yaitu bahwa kesembuhan dapat pula berasal dari iblis. Dalam Keluaran 7 ayat 11 dan 12 diceritakan bahwa para ahli jampi-jampi dari istana Firaun pun dapat mendemonstrasikan mukjizat. Ketika Musa dan Harun mengubah air menjadi darah di Mesir, hal itu ditiru juga oleh para ahli sihir di Mesir. Sehingga setelah melihat itu, Firaun mengeraskan hatinya. Maka tidak heran jika ada orang-orang yang mendapatkan kesembuhan dari kepercayaan mereka kepada dewa mitos ini. Namun adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kesembuhan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa memberi kesembuhan sempurna bagi manusia. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, namun juga keselamatan yang kekal. Kita harus senantiasa ingat untuk hanya berdoa dan memohon kesembuhan pada Kristus saja. Kita tidak boleh berdoa dan memohon kesembuhan pada ilah-ilah yang lain atau kepercayaan lain di luar Kristus. Song of the Month. Yay! How can I be that kind of friend?
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.